Hari ini nggak ada Gina. Karena ada Krisdayanti, Gina nggak laku. Apa masuk perempuan kayak begitu ya? Ya nggak? Ya, kayak gini ada yang nonton apa nggak sebenarnya? Selamat malam, apa kabar semua? Ini takjub apa belum makan? Oh, nah ini kayaknya adik-adik masih kecil deh. Ini umur berapa sih pada? 14, 16? 16, sama kayak anak sulung saya, kayak Aurel itu. Abis putus cinta, mukanya langsung. Ya, tadi saya pikir udah pada kuliah gitu, makanya ternyata umur 15 tahun. Maaf, ini tayangan khusus dewasa. Jadi silakan pintu keluarnya di sana. Enggak, bercanda. Mau tahu nggak rahasia dulu Mas Deddy Corbuzier waktu umur 15 kayak apa? Rambutnya segede gini. Iya, keriting. Pokoknya aduh, nggak banget. Apa sih? Kok saya 15 dibahas? Ya udah nggak apa-apa, yang penting sekarang looknya ya. Gue bahas lo. Ya, nah, dengan senang hati. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Jangan dibahas dong. Iya dong, harus dibahas dong, kan luar biasa. Krisdayanti itu fenomena loh. Terima kasih. Di mana-mana fenomena. Bang Raul, apa kabar? Bang Raul. Baik. Sehat. Sehat ya. Saya di belakang sini aja. Anda jagain saya ya? Saya dari tadi ya, mau cipika-cipiki takut lihat Anda nih. Anda yang jagain ya? Siap. Serem ya Anda ya? Iya, itu penampakan kayaknya. Iya emang. Penampakan handsome. Tapi jangan salah loh, yang namanya orang Timor itu kelihatannya aja kan begini kan. Oh. Apa tegas, keras, Serem. kasar, serem padahal lembut. Yo, itu hatinya Hello Kitty. Oh, gitu ya benar ya. Itu cuma tampangnya doang, serem dia mah enggak. Rembo Tapi gini, ya? Kak Dego mau nanya nih. Iya, boleh dong. Kenapa sih? Ini kan mau konser lagi. Ya, saya mau konser adik-adik, ibu. Ini ibu juga kan. Sama kali ya umurnya sama saya. Mau konser lagi kan? Saya mau konser lagi, konser Traya di Jakarta Convention Betul. Center pada tanggal 3 Mei. Jadi 5 hari menjelang konser saya, 3 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Gitu. Jadi support musik Indonesia. Ini kita mau support. Cuman saya mau tanya sebelum itu, saya mau tanya dulu gini. Kenapa baru sekarang konser lagi? Kan gosipnya nggak boleh sama Raul. Iya. Izin lama sama dia. Bener lagi. Benernya ada lagi nih. Ada, karena memang saya 3 tahun terakhir kan saya melahirkan 2 anak yang sekarang memang masih batita. Saya melahirkan 2 anak secara berturut-turut, otomatis kan perhatian dan konsentrasi saya sebagai istri, ibu dan juga pendamping dari suami saya pasti tersita gitu kan. Dan secara prioritas pasti saya lebih fokus ke keluarga. Tapi berjalan dengan waktu, Raul melihat keteguhan hati saya, gimana saya berdedikasi penuh dalam pekerjaan karir saya di musik selama 25 tahun ini, memang itu udah begitu menjiwa gitu. Jadi memang izinnya 1 tahun untuk konser besok ini. Sebenarnya Raulnya sendiri nggak sukanya kenapa? Nggak bolehnya kenapa? Yang pasti waktu. Yang pasti waktu akan banyak tersita. Karena sebagai ibu rumah tangga ya, jadi benar. tersita. Jadi saya sangat harus pandai, selain kita perempuan pasti terbiasa sama multitasking ya ibu-ibu ya. Tapi gimana dalam 25 tahun ini saya percaya dan yakin karena berjalannya waktu akan membawa kita juga menjadi lebih profesional. Apalagi usia yang udah memasuki kepala 4 juga kan pasti lebih menata hidupnya lebih baik gitu. Dan jadinya, akhirnya kok boleh gimana? Bolehnya karena dia melihat saya sungguh-sungguh menjelang konser ini. Saya juga konser di Kuala Lumpur, ya gitu. Terus di penghujung November 2014 kemarin saya juga bernyanyi 1 lagu kembali dengan Pak Erwin Gutawa dan Jay Subiakto di konser beliau di konser Indonesia 1. Dari situ berangkat juga keberanian saya lagi untuk merealisasikan konser ini, karena konser Traya memang selain saya juga penyanyinya, saya juga sebagai yang membidani konser ini sebagai promotornya. Kamu gitu. juga promotornya. Iya. Nah, pada saat ngomong sama Raul nih mau konser gitu, pada saat dia ngasih izin, ngomongnya apa dia? Biasanya sih kan kalau suami kan gitu ya, pasti dukungannya itu kan oke, dia dukung. Cuman kan ketika kita memiliki bedtime story, nah banyak kan tuh hal-hal yang udah lama nggak bedtime story ya. Kapan lagi nih? Kapan lagi nih? Kok saya sih?
Yang sana udah. Iya benar. Saya belum ya. Gak apa-apa kita dukung. Nggak apa-apa, Yang ya. namanya bedtime story itu kan pasti ya yang namanya suami khawatir akan waktu, terus anak-anak yang memang dipercayakan 1000% dengan pendidikannya, makanannya, kesehatannya semuanya kepada saya karena suami saya juga banyak waktu berada di Dili di Timor Leste. Udah gitu nggak di Dilinya lagi, banyak ke daerah-daerah di distrik-distrik luar kota Dili. Jadi itu yang memang dia harus yakin dan percaya dan harus tenang dan tentram hatinya untuk bisa percaya bahwa anak-anaknya dalam keadaan baik. Tapi lu sendiri kan sebagai seorang udah senior nih, kita bicaranya senior. Iya, 25 tahun 25 deh. tahun senior. Nah, itu apa nggak ada pada saat ada berontak nggak? Maksudnya gue pengen nyanyi lagi nih, kenapa sih nggak boleh, kenapa sih begini? Itu juga, ada nggak sih? Itu juga sorry, dan saya sedih banget gitu ya. Banyak orang yang berasumsi, artinya jadi menilai kok Kayak nggak boleh kok gitu, nyanyi orang. lagi, atau bahkan yang nggak bolehnya justru menyayangkan. Artinya kenapa kalau ketemu Raul di airport atau apa, kenapa Mbak Yantinya nggak boleh nyanyi? Misalkan seperti itu. Justru sebetulnya Raul suka dengar saya nyanyi dan dia juga menikmati ketika saya bernyanyi. Dia bukan tipikal orang yang suka menunggu di backstage kalau saya nyanyi, tapi dia menyaksikan saya, dia duduk dengan tenang, dia bahkan mengkritik saya, baju saya, semuanya, karena dia pemerhati gitu. Jadi disitulah saya berpikir bahwa ya sudah, memang dia sepertinya juga apa ya, kita saling bekerja sama lah, saling kalau saya memiliki karir yang baik, terjaga, toh juga bisa mendukung karirnya. Sama juga seperti Raul juga dalam pekerjaannya pasti butuh dukungan saya gitu. Oke, dan terus Walaupun ini, kita beda-bidangnya. jadi intinya menurut Kadima itu penting lah ya, izin dari suami itu penting. Ya izin, ya rumah tangga, masa kita nggak izin kan? Percaya nggak kalau memang izin suami itu memang mensahkan segalanya. Memang kita memiliki orang tua, ibu, tapi ketika suami kita bilang jangan, ya sudah gitu. Ya, Dan betul. saya nggak mau, saya udah melalui masa yang ketika itu saya syuting sinetron ini itu udah been there dan that. Jadi saya memang lebih senang di rumah sekarang anak-anak. Ya Apa syukur bedanya? berkumpul berempat. Apa bedanya kalau misalnya Kadim mengatakan bahwa dulu gue syuting ini gini nih, sekarang Ya. gue lebih senang. Apa bedanya? Apa yang lu dapat bedanya? Bedanya mungkin waktu yang membawa kita jadi seperti, bukan berarti terus tiba-tiba karena ada beberapa orang atau someone replace tempat kita nggak bisa menggeser kegemintangan seseorang ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah oke, Kade lagi silam karena sekarang lagi terkenal ini, oke, terkenal oke. itu. Saya nggak bisa menggeser, yakin bahwa kegemintangan seseorang itu nggak bisa digeser. Jadi memang masa itu memang sudah diatur gitu. Jadi izin buat saya memang sangat penting dan itu adalah sebuah blessing ya. Ada syarat tapi dari Raul. Syaratnya itu aja, kamu jaga anak-anak saya, kamu bisa mencintai saya di kala jauh dan bisa mencintai saya di kala dekat dan bisa menjaga kehormatan di kala jauh. Oh, Bener nggak? Bener. Iya, karena komitmen rumah tangga ya memang, ya ketika saya beda lah 21 tahun waktu nikah kan, halo gitu kan, masih sekarang kan udah 40 tahun. Berarti anak-anak dibawa nanti ke Jakarta? Anak-anak di Jakarta Oh, deh. anak-anak di Jakarta? Anak-anak sekolah di dekat rumah aja, cuma 10 menit. Mereka nonton dari dulu Berarti ya. ketemu Raul? Amora, anak-anak nonton. Kellen, Mama. Ketemu Raul gimana? Raul lebih sering ke Jakarta. Weekend dia ke Jakarta, nanti Senin dia balik lagi ke Dili. Gitu. Dan kadang ada beberapa pekerjaan dia yang memang mengharuskan dia di Jakarta, kadang 1 minggu bersama saya. 1 minggu ya, sama. tapi untuk menjelang konser ini memang saya To be Iya. alone and concentrate gitu enggak, ya, bukan atau enggak? need to be alone, malah yang namanya jadi promotor kan apa-apa mesti Oh, iya, harus gimana kerja, nih, ya? mau saya harus pastiin dan putusin sendiri nggak ini begini gitu. Jadi ya tetap saya perlu dan kangen banget, udah lama dia nggak datang-datang. gitu. Tapi kalau bicara tentang anak nih kan, saya sering banget ngundang Aurel, pernah ngundang Aurel ke sini segala. Kalau sama Aurel sekarang gimana? Aurel udah terakhir ketemu seminggu yang lalu, kita makan siang. Tapi memang yang namanya anak sekarang kan sekolahnya aja jam 7 pulang jam 4 sore ya Dede ya. Iya benar. Ya gitu kan. Sabtu Minggu udah seneng main sama ke mall. Jadi pasti ketika diminta untuk ketemu, waktunya udah
agak sulit Nah itu, gitu. sebenarnya gini nih, ini gue juga mau belajar sih, mau tanya. Ini anak udah dewasa. Udah dewasa. Ketika seorang anak udah dewasa, dia pasti ada me time-nya sendiri. Benar-benar, Ya ya kan? itu. Dia sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan kesibukan dia sendiri. banget. Ya. Terus ditambah lagi sama gue juga gitu kan, kita divorce, Ya. gitu ya, kita pisah. Ya. Pasti ada orang lain yang ngurus, ada orang lain yang dia kenal Benar. lagi dan sebagainya. Gimana ngatasin itu? Seorang KD ngatasin itu gimana? Iya, saya yakin anak-anak di tempat yang sangat nyaman buat mereka dengan ayahnya dan dengan bundanya yang begitu baik mengurus keperluan anak-anak ya. Saya dan suami saya kagum dengan Raul yang sangat terbuka dan sangat dekat sekali sama Aurel dan Azriel, dan bahkan sempat berkaca-kaca karena dia bilang rumah ini pintunya begitu terbuka untuk kalian gitu, dan Raul memang sangat sayang sama anak-anak gitu. Jadi setiap saat saya berusaha untuk menempatkan diri untuk menjadi teman aja supaya mereka juga bisa terbuka sama kita. Nah, tapi baru konser bareng kan di Malaysia? Iya, konser di Malaysia, Aurel saya berikan kesempatan untuk satu panggung dengan saya yang menonton cukup banyak, 2.000 orang. Nah di situ supaya dia tahu bahwa dengan usaha dan keteguhan dan kerja keras sebetulnya semua panggung dia bisa. Apakah di konser nanti ini Aurel ikut? Aurel, nah dia perlu tantangan lagi untuk ikut konser yang kali ini. Kayaknya mungkin dia belum saatnya, tapi bukan berarti nggak mungkin ya Kak ya. Oh, tapi bisa ya siapa tuh, tahu ya. udah gede dia. Oh, ini pada saat di Malaysia. Konser di Malaysia. Oke, baik. Ya. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelum itu saya punya penyanyi jazz dan pemain trompet yang terkenal, tapi terkenal di luar negeri. Nah, sombong dia bukan, padahal dia orang Yogyakarta. Lagu ya, makanya. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih. Silakan, Rosro Rio Boyo. Sidik. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut, manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun kala ada pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling,
wanita. Wanita di jajah pria sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun kala ada pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling, tekuk Tante. Tante kayak tante-tante Masa hari. sih? Ya kan biar Nah, aku. secara aku refleks loh Gina, kalau aku dipanggil dok, kalau dipanggil tante langsung. Nah, Oh enggak. iya. Hari ini saya ngeliat Anda lebih muda dibandingkan dia. Masa sih? Dan- Aku biar kayak, biar jadi anggota 3 diva gitu. Aduh, Kan aduh. suara udah bagus banget, hampir sama-sama Mbak Saya tadi Kayu. mau bilang kayak Ibu Kartini, tapi Ya ampun. lebih cocok Nyonya Menir kayaknya. Kenalin Jamu ini, dong. kenalin. Halo. Hai. Loh, kan harus menyapa dengan Lihat dong, lihat ramah. lihat mukanya dong. Mengingatkan pada seseorang nggak? Kita kemarin pernah ribut sama tuh orang itu. Masa sih? Iya, coba. Aduh, Yang mana coba kasih clue? yang Pokoknya lebay kata- banget itulah. Siapa? Yang celananya kembang-kembang kemarin. Oh, yang aktor laga. Nah, lihat nggak mukanya? Tapi ini bawa trompet kali Iya. ini. Oh iya benar-benar. Dian tuh adikku. Oh, wah, salah ngomong. Untung aku Bener belum adanya. ngerti. Jadi dia kakaknya. Beda setahun. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya, adanya kenapa beda banget? Beda bakat. Sebenarnya waktu itu main trompetnya bareng. Cuman dia yang he's got the look, I got the brain, so... Tunggu. I got a look, I got a He brain. got the looks. Got the look. Oh iya. got the iya. look. Jadi otaknya. Berarti yang itu- Mudah-mudahan dia nonton. Iya. Jadi yang sana no brain. Brainnya dikit. Oh, brain. Karena di kakaknya dibilang Adik ngomong. mah sah aja. Nah, kakaknya berani ngomong nih. Deket banget soalnya. Tapi lu tinggal di sini. Gue tinggal di Bali bro. Nah, kalau dia Dia tinggal di sini. orang tua di mana? Orang tuh di Surabaya. Ini memang cerai semua tuh gimana? Hilang semua, Dut. Kayaknya mental-mental semua Pencap, satu pencap. satu. Masalahnya Ada dia saya nggak nih. medok ya. Aku nggak medok. Kalau Dian yang paling medok. Nggak tahu kenapa dia. Breednya aneh juga. Tapi kita lihat dulu Rio Sidik ini siapa ya. So, check this out. Ini adalah Rio Sidik. Make somebody happy. Make somebody strong. Nama Rio Sidik mungkin belum terlalu dikenal di tanah air. Namun siapa sangka, ternyata para pecinta jazz mancanegara sangat mengenal Rio sebagai pemain trompet sekaligus penyanyi. Pria
Pria asal Surabaya ini sukses melanglang buana di Australia, Afrika, Finlandia, Rusia, Korea Selatan hingga Amerika Serikat. Tak hanya itu, Rio juga berkolaborasi dengan musisi dunia seperti Maurice Brown atau Incognito. Di tanah air pun, ia juga kerap tampil dengan Bobby Chen, Indra Lesmana, dan Erwin Gutawa Orkestra. Dan kau pilih hidup dengan dirinya. Dan kau pilih hidup dengan dirinya. Jadi lo itu udah main di Australia. Yeah, I've been around, man. Di mana aja di mana? Australia, Europe, Asia, Afrika. Afrika juga. Itu as what? You going there on purpose atau Perform. Perform. Jadi mereka ngundang. mereka ngundang? Karena dari Bali itu mungkin ya mereka juga Mungkin lihat. mereka nontonnya dari Bali, terus saya main keluar, terus mereka juga nonton. Jadi setiap summer itu saya pasti ke Europe, ada berapa negara, berapa kota. Oke, kenapa nggak kalau memang udah di luar dan mereka suka, kenapa? Why don't you just stay there? I know, that's what I was thinking, dude. Rasanya tuh kayak aku kan orang Indonesia, bro. You know? Tapi di Indonesia sendiri kan, sorry nih ya, musik jazz sendiri kan kurang banyak. Siapa bilang? Kalau di luar negeri kan lebih gila. Festival jazz terbanyak di seluruh dunia untuk ukuran negara itu sebenarnya salah satunya di Indonesia. Salah satunya di Indonesia, oh ya? Yoi. Ya udah gitu. Kalau ininya? Ininya, you know. Ya, tapi apresiasinya kalau di luar tuh asik, man. Nah itu kan bedanya, kalau di luar apresiasi orang lebih gila, lebih Iya, gimana. mereka gila sampai benar-benar They gila. really watch you, they really enjoy yeah. you gitu kan. They've never seen me before. Mereka nggak Nah. pernah lihat, terus tahu-tahu gitu sampai ngikutin sama kemana aja. Nah, kenapa lu nggak tinggal sana? Nggak apa ya, mungkin mereka kena vibe gua kali ya. Karena mukanya kan bukan bule kali ya. Muka bukan bule. Kalau Nyanyi aku lagu bahasa juga nggak? nyanyi, Mbak. Kalau aku di Rusia tuh pas main di sana tuh orang-orang itu sampai ngeliatin tuh nggak dari atas sampai bawah. Karena bingung ya, ini makhluk dari Ini mana? orang dari mana? Apaan? Kazakhstan juga bukan, Tajikistan juga bukan. Dia Indonesia tuh out of frame gitu kan. Tapi Boyo. tapi eksotis. Ah, gimana? Eksotis. Eksotis. Oh bro. iya. Oh, if we go there then that's it, man. Tapi ya udah kan, then why don't you stay there? Karena aku rasanya kalau ada obligasi, you know, like soalnya di Indonesia tuh sorry tuh sebat, di pemain trompet di Indonesia tuh nggak banyak, man. Asli nggak banyak. Terus di sini udah mulai banyak sekarang, udah mulai ada ya. Itu gua kumpulin terus generasi itu, gua backup terus, mereka bikin album, gua bantuin. Awalnya kenapa lu ke trompet? Keluarga, bro. Aku Jadi main dari- trompet udah mulai dari kecil, man. Dari bokap, Dari keluarga nyokap sebenarnya. dari keluarga nyokap. Kakek gue pemain trompet, nenek gue penyanyi, tante gue, ibu, om, kakak, adik, sepupu semua. Oh ya. Oh, keluarga Jadi- seni. Jadi main trompet itu udah apa ya, kalau natural, men. Jadi gue main Gaji trompet ya. setiap hari mulai umur 8 tahun. Tapi kok bisa adik lu jadi pemain silat? Nyebrang sendiri. Adiknya jadi pemain laga. So much, bro. Iya, I know, apa yang jadi Kenapa tiba-tiba dia jadi pemain waktu laga? itu kita cabut kan, aku lulus SMA mau kemana ya, ke Jakarta, malas ke Jakarta, sorry. Udah pernah gitu, terus kenapa nggak hidup yang agak lain daripada hidup di Bali terus. And that's actually, Terus dia jalan ke Jakarta. dia lalu actually pas ya di Bali main jazz and Iya. everything, lebih appreciate, banyak bulenya juga Iya. datang. Dia pindah ke Jakarta, Dia pindah Jakarta. stop terus musik dia. Stop musik. Terus dia
model Indonesia tahun 2000 something gitu. Terus setelah itu dia main terus di belajar acting. But then it's good. I mean, both of you success in a very different way. It's Yeah, good. yeah, thank you man. We're Iya kan? very close though, Oh, super okay. close. Yeah. Dan ini sekarang sama Kade mau duet. Sebetulnya saya juga surprise karena udah lama sekali ya ketemu Mas Rio. Kita mungkin show di konser yang 2005 atau di konsernya Pak Erwin Gutawa yang Yoi. mempertemukan kita. Tadi siang ketika saya latihan bersama grup rhythm saya sebelum besok latihan dengan gabungan, terus tiba-tiba ini kayak laki saya kenal deh gini. Weh Mas, ketoro kan? Ketoro tuh ketahuan kan orang Surabaya gitu. Itulah yang bikin dia nggak mau tinggal di luar negeri, bro. Ya. Karena apa dia kan sayur asem nggak ada di Euro sayur asem. Karena tadi siang dia makan sayur asem tuh lahap banget, sambel. Oh, iya, Nah itu yang bener, membuat bener. Di ya, sana itu pakai nggak kecap ada. ya. Iya gitu. Jadi kita alhamdulillah saya juga bersyukur bahwa Mas Rio Siddiq ada dalam part konser Traya di nanti kita akan mengeksplor musik dunia tapi tetap Tapi itu lo yang minta atau mendukung. gimana? Yang pasti dengan jadi gini spektrum saya bernyanyi ditantang di sini. Jadi saya akan dibawa oleh Pak Erwin Gutawa Orkestra untuk melakukan perjalanan musik Indonesia. Yang nanti saya akan nyinden, saya akan nyanyi lagu Nyinden? Aceh, nyanyi lagu Melayu, nyanyi lagu Sumatera. Nah, yang Latin nih ada Mas Rio Siddiq gitu. Saya sih belum latihan bareng tapi udah pasti keren. Tapi tadi latihannya keren banget. Keren ya, si rahasia ya. Kalau Mbak Kade Jadi mah kan- juara lah jadi, pasti ya. Jadi supaya nggak penasaran, datang deh ke JCC tanggal 3 Mei 2015 ke JCC. Lo udah pernah duet pasti dengan banyak artis kan? Tadi Iya. udah disebutin satu-satu, ada Maureen Donna. So, Iya. ada nggak satu artis yang pingin banget lo untuk duet bareng? Yang Di belum Indonesia? Di Indonesia yang belum kesampaian Selain Kade ya? selain KD. Sama aku kali Mas. Ya. Lu kan? jadi trompet, Siapa kamu tahu jadi tuh, trompet, iya, dia benar. nggak usah main. Kali kalau nyanyi aku di Indonesia kurang di-appreciate. Kalau aku keluar negeri kali suara aku ini bisa unik. Unik, gimana I uniknya like the gitu? confidence. Ya, unik. Oh, unik. Yes. Iya. Apa Om? Tanya tadi pengen sama siapa? Aku Pengen sama bantu siapa? ya. Bayangin kamu duet sama dia. Yang tadi. belum kesampaian. Aku tuh pernah suka sama Budi Doremi, bro. Oh. Lu malah yang nyentrik gitu pengennya ya Mas? Nggak tahu kenapa, lucu anaknya. Suka, sampai sekarang belum kesampaian. Belum kesampean. Kenapa sama Budi Doremi gitu? Nggak tahu anaknya kelihatannya cuek gitu, terus lagunya gue suka agak bocor gitu. Kayak geser ya. Kalau di luar. Kalau di luar yang belum kesampaian tuh impianku tuh main di Carnegie Hall sama pemain trompet kelas A Amerika itu semua. Oh, tapi gue nggak suka ya sama Budi Doremi. Kenapa sih? Ya, gue sukanya sama cewek sih. Ya, Boleh, maaf ya. Beda Maaf. bahasan Tapi maaf, dong. tapi itu hak masing-masing loh. Terserah loh. Kalau dia sukanya sama Budi Doremi kan itu hak. kolaborasi, bukan suka lain gitu. Oh ini bukan. nyanyi tadi kita. Iya, Oh bicara. kolaborasi. Oh nyanyi ya. Oke. Terus dengan semua yang udah pernah lo kolaborasi di luar, yang paling bangga lo kolaborasi sama siapa? Robin Gibbs. Waktu itu saya tour di UK. Konser saya terakhir tuh untuk acara Pink Foundation for Breast Cancer. Iya, breast cancer. Oke. Waktu itu di Oxford, mainnya di rumahnya Robin Gibbs. Wow. Yoi. Kakek gue tuh pernah main dude sama dia, sama The Bee Gees waktu itu di Surabaya. Jadi kakek dulu pernah main. Pernah main, terus gue bilang, sama waktu dia datang gue bilang, Robin, gue bilang, lu ingat gak tahun 80 gitu ya? Terus pernah main Surabaya, coba juga inget kan? Oh iya, terus itu gue ini cucunya pemain trompetnya, wah dia kaget men, baik langsung orangnya. Dan mereka lebih apresiasinya tuh ya. Keren banget. Diajakin muter-muter rumahnya kayak castle man. Ada Simon Cowell, ada Corinne Bailey, ada Natasha Bedingfield semuanya. Keren. Tahu nggak Gina? Tahu. Siapa tahu? Saya tuh Tadi penasaran. nama artis. Oh iya, saya tuh Tahu. penasaran. Boleh nggak dikit aja gitu? Kamu nyanyinya apa biasanya? Coba, surprise. Aku nyanyinya. Kenapa sih? Biasa nyanyi apa?
nyanyi lagu sakitnya tuh di sini. Bisa nggak? Coba. Bisa nggak? Coba ini lagi top kan? Ayo coba. Jadi Ayo. Dia bisa loh. kau selingkuh, sakitnya tuh di sini. Kena hatiku, sakitnya tuh di sini. Menendang hatiku. Kalau penyanyi jazz gitu om. Iya bener nyanyi kayak Suara lo sama suara trompet tuh balapan tadi. Agak sulit gue bedain yang tadi mana. kata mau denger. Ya tapi Bagus kalau penyanyi jazz kan yang beda gitu nyanyi. nah kita dengerin mereka berdua aja. Jadi nggak mau denger Kan aku. mau ada konser. Kita lihat dulu seperti apa nanti dikit aja ya kan. Oke, dikit kita aja. lihat. Rio dan Kade silakan. Terima kasih. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti. Walau di hati saja seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya. Kalau udah kedatangan pemain jazz, saya akan mengundang bintang tamu ini ikon dari musik country-nya Indonesia. Tapi agak nggak enak ngundangnya, soalnya ini senior gue banget gitu loh. Nggak enaknya di mana? Hampir bisa diganti. Nanti dia duduk sini yang ada. Oh gitu. Oh. Oh ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah ada orang yang di belakang, soalnya mau nggak mau harus kita undang. Ya kan? Ini adalah Tantowi Yahya. Hai ya. Yo, tamu tuh. Oh tamu dia ya tuh. Soalnya, kan? nggak soalnya ini gue mesti begini. Gin, kita manggilnya apa nih? Om atau apa ya? Om atau Mas Tantowi yang mana ini? Saya sama Dedi ini beda-beda 2-3 tahun. Kalau ini jauh bedanya. Berarti aku boleh panggil Om ya? boleh. Saya panggil Mas Tanto deh kalau Iya. gitu. Nah, Mas Tanto, ini kita bicara tentang musik basicnya. Ya. Musik. Nah. Tadi itu menarik sekali di belakang tuh. Saya ngomong sama Mas Tanto di belakang lucu banget. Dia bilang di Indonesia ini tugas MC itu adalah ini lucu banget. apa tugas MC? Tanya. Apa Om tugas MC Om? Tugas MC itu salah satunya berulang-ulang minta begini,
Baik para hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itu hanya terjadi di Indonesia. Hanya terjadi di Indonesia, Gina. Karena kalau di luar mereka nggak usah gitu, penonton tepuk tangan sendiri. Iya. Kalau di luar negeri ada sesuatu yang bagus gitu ya, mereka otomatis tepuk tangan bahkan berdiri. Betul, standing Jadi ovation. mereka standing ovation seperti gini. Kalau di kita, mari kita berdiri sambil memberikan tepuk tangan untuk Krisdayanti. Ya. Harus. Nggak lihat. Dia dari tadi, dari segmen 1, ya tepuk tangan sendiri, penonton baru tepuk tangan tuh kan. Nih, tanya yang sering main di luar gimana? Hah? Iya, apresiasi di sana tuh jauh lebih besar, men. Iya. Apa aja yang gue lakukan di atas panggung itu they just Tapi kalau menurut saya juga mungkin karena budaya pendidikan, Om. Karena Tapi itu bagus buat MC, Dad. Karena kalau untuk nggak kita nggak ada kerjaan, Om. Untuk itulah MC dibutuhkan. Betul. Jadi biarkanlah saja begitu terus ya. Iya, Oke, kita ada kerjaan. itu bagus buat kita. Udah begitu pun tepuk tangannya juga cuma ngambang aja ya. Ini juga kedengeran juga. Oke, Om, bicara tentang lagu country. Sebenarnya lagu country di Indonesia ini ada penikmatnya nggak sih? Penikmatnya banyak, tapi ada 2 jenis penikmat. Pertama, penikmat sungguhan. Itu jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kedua, penikmat malu-malu. Nah, itu jumlahnya banyak sekali. Karena malu untuk mengidentifikasikan dirinya, gue pencinta country gitu. Kayaknya tuh nggak gimana gitu ya. Kenapa? Karena terus terang ada kesedihan saya, asosiasi masyarakat terhadap musik country itu oldies, kemudian orang gunung gitu ya. Jadi masih country jenis itu yang dikenal di Indonesia. Saya berusaha selama lebih dari 10 tahun waktu zaman TVRI dulu untuk membawa musik country itu ke kelompok yang lebih muda. Tapi karena stigmanya musik country itu cowboy untuk orang tua dan daerah pegunungan, maka pangsa pasarnya menjadi tersendiri. Tapi kalau kita mau rajin gitu ya mengelola ini, itu besar sekali. Bisa jadi besar. Jumlahnya itu besar sekali. Karena ada niche sudah marketnya. ya. Ada niche marketnya. Om, tadi bicara tentang musik ini kan, kalau kita bicara musik country, penikmatnya sedikit karena mereka menganggap image-nya oldies dan sebagainya. Iya. Nah, ini keluar pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita bicara tentang image sebenarnya, Om ya. Image musik Jangan Om dong, Dad. Oh ya, Mas Tanto ya. Image musik di Indonesia ini juga menarik loh. Tadi saya sempat bicara sama Anu, No, apa tadi lu nanya apa? Apa ya, Mas? Tadi nanya apa belakang? Nanya musik, Mas. Iya, apa? Jadi kan di Indonesia ini sekarang katanya industri lagi turun nih, Om. Katanya. Mas Tanto. Katanya lagi turun nih, Mas. Cuma yang jadi pertanyaan sebenarnya industrinya yang turun atau kualitas musiknya yang turun? Nah, industri atau kualitas musik? Industri musik itu tidak pernah turun. Kita itu menganggap itu turun, selalu kita kaitkan dengan jumlah orang memberi keping CD. Apa yang disebut physical. Sekarang ini udah nggak ada lagi orang beli CD. Apalagi kaset. Jadi yang ada sekarang ini adalah pergantian pola. Dari yang tadinya beli fisik, kemudian ke toko, ke mall, sekarang orang udah belinya online. Betul. Musik itu udah digital. Nah, kalau di Amerika, penjualan musik lewat iTunes, Deezer, dan seterusnya, itu sama dengan... Tapi di Indonesia kan belum nih. Nah, di kita itu belum, karena halangannya banyak. Kartu kredit, contohnya. Soal sistem pembayaran kartu kredit yang belum mudah. Kemudian masih banyak yang website-website, Pembajakan. portal-portal yang menyediakan illegal download gitu loh. Nah, sehingga seperti Krisdayanti, penjualan fisik dalam bentuk CD pasti sudah tidak sebanyak sekitar 10 tahun yang lalu. Turunnya tajam. Bagaimana dengan penjualan melalui digital, online? Ada, tapi belum mengembirakan. Karena masih banyak tersedia website-website, portal-portal yang masih menyediakan lagu Krisdayanti, lagu Rio secara gratis. Nah, ini yang membuat katanya industri musik kita turun. Padahal sebenarnya musik itu selama masih ada manusia, selama masih manusia memerlukan musik, maka musik tidak akan pernah mati. Ya, ini menarik.
Akan tetapi permasalahannya begini Mas. Permasalahannya akan menjadi pelik lagi ketika tadi Anu bicara gitu, ditarik lagi kualitasnya sendiri sekarang. Bagaimana sekarang seorang, misalnya seseorang yang menyanyi hanya berjual goyang. Menjual goyang dan itu pun seronok, tapi laku. Sampai anak-anak nonton. Mungkin kalau Mas Tanto nyanyi, sama mereka nyanyi, Mas Tanto kalah. Pasti. Nah, gimana itu? Itu kan kualitas. Tapi kualitas ini diterima oleh masyarakat, menjadi tontonan utama malah. Ya. Jadi musik sekarang ini sudah menjadi industri. Industri itu ketika dia sudah menjadi industri, maka bukan hanya soal kualitas suara, tapi hal-hal lain yang terkait dengan si penyanyi itu juga menjadi faktor mengapa karyanya dibeli. Kalau zaman dulu ya, orang membeli itu karena Krisdayanti suaranya bagus banget. Kalau sekarang ini ada penyanyi yang kualitas suaranya tidak sebagus Krisdayanti, tidak sebening Krisdayanti, tapi karena dia punya lain-lain itu yang menjadi faktor mengapa masyarakat menggemari dia, bahkan membeli karya dia. Tapi orang seperti ini sifatnya itu musiman. Yang akan bertahan lama dan abadi itu adalah yang mempunyai kualitas suara dan siap sebagai penyanyi seperti KD. Asik. Contohnya mau tiket gratis. Iya, maksud saya itu. Saya rencana berempat nanti mau nonton tanggal 22. Tapi Mas Tanto ini termasuk salah satu tokoh yang memperjuangkan Hari Musik Nasional ya. Iya. Dan itu sudah ditetapkan ya. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Papri. Papri itu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, suatu organisasi profesi yang memayungi profesi-profesi seperti Rio, seperti KD gitu ya. Nah, kami bekerja terus sejak tahun 1998, sejak zaman Presiden Habibie. Kami menggugat pemerintah bahwa musik yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan begitu banyak nilai-nilai yang membanggakan bagi bangsa dan negara ini, rasanya layak kita itu mempunyai hari musik. Batik aja punya kan hari batik, hari film, hari buku, masa musik nggak punya? Nah, kita berjuang sejak zaman pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, itu masih terus wacana. Baru di zaman Pak SBY sebagai presiden berhasil dikepreskan. Ya, kita pilih tanggal 9 Maret karena ini tanggal yang diakui oleh kita bersama, netral sifatnya. 9 Maret itu adalah hari lahir Wage Rudolf Supratman. Komposer lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan itulah yang dijadikan sebagai Hari Musik Hari Nasional. Musik. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak SBY sebagai presiden ya, yang juga adalah seorang seniman. Dia pencipta lagu, mungkin karena beliau sebagai seniman itulah maka di menjelang akhir pemerintahan beliau tahun 2012 itu 2 tahun sebelum itu dia mengkepreskan 9 Maret itu. Jadilah kita Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret itu. Nah, kayaknya kalau kita nanya-nanya musik, tapi kalau ada Mas Tanto di sini kayaknya nggak asik kalau saya nanyanya nggak mendalam. Jadi saya mau nanya agak mendalam sedikit. Waduh. Siap-siap gitu kan saya. Seniman seperti Anda Mas Tanto menjadi seorang politikus. Maaf, pertanyaan saya, apakah pantas? Tepuk tangan buat Dedi. Oh, MC ya. Pertanyaan ini sulit ya. Karena pertanyaan yang Anda sampaikan ini itu. Pertanyaan sebenarnya masyarakat bertanya, banyak orang bertanya. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka pasti. Iya. Nah, gimana sebagai seseorang yang sudah senior menjawab pertanyaan ini? Ketika ada seorang artis, apakah itu penyanyi, pemusik, pemain film, pemain sinetron, model, mau melangkah ke politik, maka jarang mereka di welcome. Betul. Bahkan mereka dicibir. Ketika mereka akhirnya ikut pileg dan terpilih sebagai anggota DPR, cibiran itu akan lebih heboh lagi. Mereka terus menggugat karena menurut mereka dunia kita ini dunia yang tidak serius, no brainers. Salah itu padahal. Orang yang nggak bisa mikir, nggak cerdas, tidak mau bersusah-susah karena kita terbiasa hidup happy-happy, ketawa-ketawa, kok tiba-tiba mau jadi politisi. Ada keraguan seperti itu yang menurut saya dari sisi positifnya membuat kita menjadi
hati-hati, menjadi termotivasi untuk menunjukkan sebaliknya. Nah, jadi ini adalah metode berpikir paradigma yang kurang benar, yang harus kita jawab dengan kinerja. Tidak benar kita yang berasal dari dunia seni ini tidak bisa menjadi orang serius. Tidak bisa menjadi orang yang berpikir keras seperti mereka-mereka itu. Nah, ini yang saya dan teman-teman di DPR sekarang, kita ada jumlahnya 16 orang, yang terus membuktikan kepada publik bahwa kami tidak seperti yang dipotretkan kepada kita. Bahwa kami adalah rakyat Indonesia yang mempunyai concern yang sama terhadap bangsa ini. Oleh karena itu kami juga berhak untuk menekuni profesi-profesi lain, termasuk menjadi politisi. Oke. Dan saya taunya, kenapa saya tanya, karena kabarnya baru dapat penghargaan. Dapat penghargaan sebagai? Tanya dong. Penghargaan apa? Ya, sebulan yang lalu alhamdulillah, karena masyarakat sekarang ini udah maju, Gina. Pemikir, pengamat politik, wartawan politik, itu sudah mulai bisa menilai kinerja artis dengan baik. Mereka menilai politisi itu tidak lagi dari latar belakangnya, alhamdulillah, tapi dari kinerja dan capaian-capaiannya. Jadi sebulan lalu oleh salah satu televisi berita di Indonesia, saya dinobatkan sebagai politisi terbaik. Politisi terbaik. Politisi bukan terbalik, terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hit. Oke, kamu ngapain? Sendirian? Saya? Ah. Aku sih sebenarnya ada temen aku yang mau datang ke sini. Oh, yaudah, Anda sendiri. Tapi kok nggak ada orangnya ya? Ya, Anda sendiri aja. Aku sendiri aja. Jangan dong, aku nggak punya informasi apa-apa. Orangnya nggak datang. Ada harusnya Kak Endita, tapi kok orangnya nggak ada ya Kak Endit? Kak Endita, aku di sini. Ada, ternyata ada. Biasa ibu-ibu belanja dulu. Ya ampun. Belanja Sweety, produk Sweety sini. Oh, ibu-ibu biasa nyetok Iya. buat anak ya. Duduk kali cakep ya. Iya, ada yang terbaru dari Sweety Fit Pants Apa Dry tuh? Active. Namanya juga ibu-ibu ya, tuh Ya. kan. Oh, ini emang kebiasaan gitu ya. Kayak kita belanja-belanja nyetok mumpung barang. tanggal muda. Ibu-ibu ya. Gitu. Jadi kan gini, kalau misalnya ngeganti popok kan harus harus rutin kan. Jadinya kita tuh harus memilih produk yang yang gampang dan mudah, karena kan anaknya suka lari-lari dan juga aman buat kesehatan kulit si bayi kan. Apalagi kalau punya bayi yang kulitnya sensitif kan. Ini kan ekstra hati-hati, kita sebagai orang tua tuh harus memberikan perlindungan kepada kesehatan bayi kita gitu. Jadi dipilihlah produk yang gampang dipakainya gitu. Dan aku memilih Sweety ini, Sweety Fit Pants ini Dry Active. Katanya ada yang baru. Ada yang baru. Banyak keunggulannya. Kalau banyak keunggulannya itu, misalnya ini nih ya, Dry Active ini ya. Ini Dry Active ini keunggulannya adalah dalam 1 detik itu permukaannya diserap ke permukaan. Jadinya tuh permukaannya kering. Oke, Permukaannya kering dan juga mempunyai karet di pinggang itu 30% lebih elastis. Lebih elastis, jadi kan tidak menimbulkan bekas. Terus lagi pula tidak menimbulkan merah di dalam kulitnya, kulit bayi itu. Terusnya, apalagi ya? Oh, ini yang gak kalah penting. Mempunyai 360 derajat, 360 derajat anti bocor. Keren kan? Keren sekali, anti bocor. Jadinya babynya bisa melakukan aktivitas, di berbagai aktivitas kan pasti nggak bisa diem dong. Jungkir gitu. balik juga aman ya. Oh, berarti. jungkir balik juga aman dan juga mengandung aloe vera, menjaga kelembapan kulit si bayi. Dan yang terakhir nih, lapisan luarnya itu terbuat dari bahan seperti kain, jadinya lembut. Oh, aman jadinya ya buat kulit bayi. Jadinya tuh sekarang aku bisa gampang. Jadi kan baby aku kan lari-lari terus tuh ya. Lari-lari terus, jadi aku tuh bisa gampang deh makainya. Karena kan itu popok celana. Dan juga bapaknya tuh sekarang udah bisa belajar gantiin popok.
Oh, kirain bapaknya pakai juga. Wah, Pokoknya canggih. bapaknya canggih. Oke lah, berarti jadi penasaran ya, harus nyobain berarti Oh ya. iya, dan satu lagi hadir dengan desain terbaru. Apa tuh? Kan Sweetie ini hadir dengan desain terbaru, yaitu Sweetie Hello Kitty Dear Daniel dengan berbagai ukuran. Ini nanti dicoba, siapa tahu mau beli. Aku? Iya. Oh, nanti kalau aku punya anak kali ya. Ada informasi lagi yang mau disampaikan Kak Eni? Informasi lagi, oh mungkin ini ada promo nih kan, soalnya ibu-ibu ya. Iya. Untuk ibu-ibu, boronglah Sweetie lagi ngadain promo di pembelian Sweetie Fit Pants ukuran M, L, dan XL. Sampai tanggal periode dari 1 sampai 15 Mei ini. Aku sebagai ibu-ibu juga suka sama promo soalnya. Sama diskon-diskonan ya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Mau bagi-bagi hadiah juga? Bagi-bagi hadiah dong, boleh. Silakan tentunya. berdiri. Iya. Coba ya. Bagi hadiah berapa ini? Ini 2 juta rupiah dipotong pajak, dipersembahkan oleh Sweetie. Oke, buat pemirsa di rumah ya. Buat pemirsa di rumah. Iya, baiklah. Passwordnya Sweetie. Penelponnya jawab. Penelponnya, passwordnya popok celana Sweetie Fit Pants Dry Active. Oke, sudah Nah. ada. Halo. Halo, Siapa, Bu? Hayumi. Ah, Hayumi, Siapa, Bu? Jakarta. Ibu Ayumi. Iya. Ayumi di Jakarta, bener ya? Halo Ya, Ibu Ayumi. Passwordnya apa, Bu? Popok celana Sweetie Fit Pants Dry Active. Untuk pertanyaannya, Bu, sebutkan berapa lama cairan diserap Sweetie Fit Pants Dry Active. 1A 1 detik, B 1 jam. A, 1 detik. Ya benar, selamat Ibu. Mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak dipersembahkan oleh Sweetie. Untuk info dan tips parenting dari Sweetie Babypedia, jangan lupa like fanpage Facebook Bunda Cermat dan kunjungi www.sweetiecare.com. Pokoknya Sweetie baby best friends banget deh. Yeay, terima kasih. Terima Kak kasih. Endita. Boleh duduk-duduk santai lagi di terima sini ya. kasih, Aku cari iya. dulu ya. Oke. Udah, Am. Kenapa sampai disalamin dong? Eh, Sedih ngeliat Gina ya, Bang? masa ya? Tapi nih, udah mau saya tutup. Jadi saya mau tanya sekali lagi buat KD. Kapan konsernya sekali lagi? Konsernya 3 Mei 2015 jam 8 malam di Jakarta Convention Center. Segera ke gerai-gerai di Stara, bisa langsung beli tiketnya. Ke seluruh gerai Electronic City juga bisa. Dan lakupon.com. Dan ada Rio di sana ya? Ticketmonster.com. Ya, ada Sana Mas dari Rio Rio nanti juga. You're di gonna be special perform over there. performance Oke, juga. kalau Mas Tanto yang terakhir saya mau nanya, kan kita tahu ini di Indonesia tadi bilang musik bukan lesu tapi memang lagi pergantian zaman dan kita kurang keep up lah sebenarnya. Jadi dan seni-seninya sendiri sekarang banyak yang aneh gitu, musik banyak yang tadi saya bilang goyang-goyang dan sebagainya. Nah, gimana nih anak-anak muda yang mau berjuang di dunia musik sekarang gimana? Sekarang ini justru mudah sekali. Kalau dulu itu kan harus melalui label, harus mencari perusahaan rekaman untuk bisa menjadi artis dan terkenal. Kalau sekarang ini kan mereka sudah bisa bikin sendiri, bisa ngedar sendiri, apalagi zaman digital seperti sekarang ini. Tinggal lagi sekarang ini, saya bicara ini peranan pemerintah. Pemerintah harus berupaya lebih keras daripada sekarang. Pertama adalah untuk menyingkirkan pembajakan, baik fisik yang di pinggir-pinggir jalan itu, maupun pembajakan melalui digital online. Jadi kita harapkan Menkominfo yang baru ini akan secara sungguh-sungguh menertibkan, mengatur, dan inilah mempunyai keberpihakan terhadap industri musik untuk menghilangkan sebisa mungkin situs-situs, website-website penyedia lagu-lagu Mudah-mudahan ilegal. bisa hilang itu ya. Ya. Satu lagi, Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Trans yang sudah menjalin kerjasama dengan Pak Pri. Tadi malam itu konser Hari Musik Nasional sudah digelar di Trans. Betul. Dari pukul 9 Pak, sampai pukul 1 dini hari. Dan memang agak telat, tapi untuk kerjasama tahun-tahun berikutnya akan diperingati
dalam bentuk pergelaran live pada tanggalnya. Pada setiap tanggal 9 Oke. Baik. Sebelum saya tutup, saya mau bicara juga nih. Tadi bicara dengan sama Mas Tanto, tadi banyak orang yang ngomong ketika seorang seniman masuk ke dunia politik tadi, mungkin dari politikus yang lain atau dari masyarakat menganggap bahwa seniman ini kan seperti kita ini ya, entertain ini kan nggak serius, ya kan, fun, senang-senang, gampang kerjaannya. Jadi kayaknya nggak pantas. Buat saya salah gitu ya. Mungkin mereka harus belajar bahwa salah. Seniman itu bukan nggak serius. Justru seniman itu serius dan sulit banget tuh. Karena gimana caranya kita serius tapi terlihat santai. Bukan serius tapi stres seperti kebanyakan. Gitu. Karena ya dong, salah mencet salah. Saya salah gerak salah. Salah ngomong salah. Tapi harus serius tapi terlihat santai. Nah, mungkin kita butuh orang-orang yang serius tapi terlihat santai. Dibandingkan serius tapi stres tampangnya. Gitu kali ya. Dan dunia itu penting sekali dan butuh sekali yang namanya seni. Earth itu need art. Kalau Anda lihat dari kata-kata Inggrisnya, earth, dunia, itu E-A-R-T-H. Tengah-tengahnya adalah art. Jadi earth, tengah-tengahnya itu adalah art. Imagine that. Earth without art is just... Saya dari Corbusier Nita Gina, inilah hitam putih. Kira.